Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Bang Jeb di channel kesayangan kita Misteri Pojok. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya. Nah, guys, kali ini gue akan membawakan kisah nyata lagi nih, guys, yang dikirim oleh seseorang yang bernama Daniel dan Setio. Nah, jadi kisahnya begini, guys. Di suatu tempat di daerah Cikampek itu dua saudara kembar itu dia sedang bermain di tempat rel kereta. Itu memang tempat sehari-harinya dia yang biasa bermain waktu kecil. Nah, di kisah kembar ini mereka itu akhirnya salah satu dari mereka meninggal dunia yang sangat mengenaskan. Udah, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja. Begini ceritanya. Di suatu daerah di Cikampek, dua orang anak kembar yang bernama Setio dan Daniel itu yang sehari-harinya dia biasa bermain di sekitaran rel kereta daerah Cikampek jurusan ke Bekasi. Nah, di suatu hari mereka itu sedang bercanda berdua, sering ada kereta lewat, sering ditimpukin sama mereka berdua. Biasalah ya kenakalan anak-anak kecil, apalagi dia kan kembar. Dan kembar itu biasanya kan yang satu nakal, yang satu ikut nakal juga. Itu udah pasti sih. Nah, pernah kejadian yang diceritakan sama saudara kembarnya ini yang bernama Daniel ini, dia melihat kejadian yang nggak pengen banget sama dia itu dilihat. Kejadiannya pas waktu dia sedang bermain di lintasan kereta api Cikampek Bekasi ya. Nah, di lintasan kereta api itu mereka berdua sedang bermain dan posisinya si Daniel itu melihat Setio melintas dari jauh mengejar-ngejar sedang berlarian. Nah, si Setio ini dia tidak mendengar ada kereta posisinya. Di satu sisi si Daniel ini dia tidak mendengar ada kereta datang. Nah, Setio pun sama, tidak mendengar ada kereta datang. Dan sedang berlari bolak-balik dan bersama teman-temannya itu. Nah, dari teman-temannya itu sering menimpuk-nimpuki juga sama seperti Setio dan Daniel. Nah, singkat cerita, Setio dan Daniel itu akhirnya menjelang sore, nah mereka pulanglah ke rumahnya masing-masing. Di suatu hari ketika pas si Daniel sama Setio lagi janjian sama kawan-kawannya dan teman-teman kecilnya itu, dia berdua menunggu di lintasan kereta api di daerah kampung dia sendiri. Nah, di situ si Daniel dan Setio itu sama-sama menungguin teman-temannya. Dia berpisah lah karena memang posisinya dia beda arah. Si Daniel di sebelah kanan, Setio ada di sebelah kiri. Nah, akhirnya di situ si Daniel melihat Setio ada kereta, tapi si Setio ini tidak melihat itu ada kereta. Dan akhirnya kejadianlah di situ. Si Setio tanpa mendengar lagi, tanpa melihat lagi, nah akhirnya dia ditabrak lah sama kereta yang dari arah Cikampek ke arah Bekasi. Nah, dari situ si Daniel melihat sendiri depan mata kepalanya
kembarannya itu, adiknya itu tertabrak kereta api. Nah, nggak sampai di sini guys sebenarnya ceritanya. Di situ Daniel melihat Setio pecah semua, berantakan, tapi semua organ tubuhnya itu ditemukan oleh warga dan dikumpulkan, dijadikan satu, akhirnya dibawa pulang ke rumah Daniel. Nah, di situ Daniel akhirnya ya mau gimana lagi, mungkin ini takdir atau emang ini udah jalan yang maha kuasa. Akhirnya Daniel melihat Setio berantakan, tidak berbentuk, disatukan, dikuburkan, dikain kafankan. Nah, semenjak Setio ini meninggal tertabrak kereta api, di sini Daniel itu seperti anak yang tidak biasanya. Nah, si Daniel ini selalu bicara sendiri, dia selalu melihat yang tidak bisa orang lihat, dia sering ngomong sendiri, yang lebih parahnya lagi dia sering manggil-manggil nama Setio. Itu yang bikin semua saudara-saudaranya, teman-temannya dia pun bingung. Nah, di waktu kecil itu si Daniel itu selalu pulang sekolah langsung ke tempat kejadian Setio tertabrak itu. Di situ pas pemakaman ini nih yang bikin kita sebenarnya janggal ya. Nah, di pemakaman ini si Setio ini pas dimakamin ternyata ada kejadian yang tidak diinginkan oleh keluarga Daniel. Nah, di pemakaman ini kejadiannya harusnya si Setio ini dimakamin yang di tempat yang sudah disediakan, karena di situ ada dua makam, yang dua digali itu. Nah, di tempat ini posisinya mungkin salah atau gimana, antara si Setio dikuburnya harus di lubang lahat yang ini atau yang sebelahnya. Nah, tapi dari pihak keluarga dari almarhum Setio ini menguburkan di liang lahat yang sudah ada juga. Pas udah dikuburin, udah dimasukkan ke liang lahat. Nah, di situ ada kejadian juga yang tidak diinginkan sama keluarganya. Ternyata di kuburan yang dipakai sama Setio ini ternyata bukan kuburan punya Setio. Di situ semua akhirnya pada diam karena ada pihak keluarga lain datang. Dia menanyakan, ini kuburan kenapa bisa diisi, ini kan punya keluarga saya, buat almarhum yang ini kenapa diisi sama kalian. Akhirnya tukang gali kubur itu datang, yang tidak tahu, dia baru datang karena dia tidak tahu, lah kok di kuburan sama yang ini, harusnya sama yang ini. Nah, akhirnya di situ terjadilah cekcok. Akhirnya yang keluarga almarhum satu lagi yang tidak dikenal itu akhirnya mengalah. Ya sudahlah, jadinya nggak apa-apa di sini aja daripada nanti almarhum Setio ini lebih mengerikan lagi, ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Akhirnya keluarga almarhum sebelah itu akhirnya mengalah. Nah, disinilah Daniel akhirnya makin bengong, sering berbicara sendiri. Di suatu hari akhirnya si Daniel ini sering berbicara sendiri, ada temannya yang menyamperin untuk berkomunikasi sama Daniel. Nah, sebut saja namanya Dimas. Nah, Dimas itu dia akhirnya mengobrol lah sama, ya tukar pikiran lah sama si Daniel ini.
Akhirnya dia tukar pikiran dia, karena dia si Dimas ini juga tahu kejadian pas Setio ditabrak kereta api itu guys. Nah akhirnya di sini si Daniel tukar pikiran bercerita sama si Dimas ini. Nah ini sekitar udah sekira umur udah hampir 15 tahun atau 17 tahun sih ini si Daniel ini cerita sama si Dimas ya. Dia sering, katanya si Daniel ini sering melihat si Setio itu di rel kereta, sering manggil-manggil si Daniel di rel kereta. Nah di sini itu yang bikin Dimas nggak percaya, maka akhirnya si Dimas ini bertanya lah ke si Daniel ini, emang kejadiannya kayak gimana kok sampai sekarang ini si Daniel masih suka bengong, suka ngomong sendiri, dan kadang-kadang temennya ngomong juga nggak digubris sama si Daniel ini, karena memang posisinya kembar ini Setio sama Daniel ini emang selalu bersama. Nah mungkin disinilah si Daniel ini merasa kehilangan bareng-bareng terus sama si Setio ini guys. Pernah kejadian si Daniel itu keluar malam-malam tanpa sepengetahuan keluarganya, tanpa disengaja. Itu posisinya Dimas itu ngelihat si Daniel itu datang jalan dari rumah itu ke rel kereta, tapi posisinya si Daniel ini tidak pakai baju, seperti telanjang dada lah. Dia datang ke rel tempat dimana kejadian si Setio ini ditabrak, tapi di situ Dimas tidak lama melihat karena Dimas merasa panik. Akhirnya dia kabur. Nah disitulah si Dimas itu bertanya pada Daniel, waktu itu si Daniel itu ngapain malam-malam ke tempat kejadian pas kecelakaan si Setio itu. Nah mungkin si Dimas itu penasaran lah sama si Daniel. Akhirnya si Daniel dengan lancangnya akhirnya dijawab, ya itu gua habis ketemu sama Setio, gua habis ngobrol sama Setio, dan dibilang seperti itu. Akhirnya si Dimas ada rasa takut di situ, dia tidak percaya si Daniel ngomong seperti itu. Akhirnya Dimas ya udahlah, daripada ntar dia dipikir kenapa-napa, akhirnya si Dimas kaburlah dia. Dan sampai sekarang Daniel itu katanya masih bisa komunikasi sama kembarannya si Setio. Nah oke guys, gimana cerita yang satu ini? Nah sebenarnya cerita ini gue juga agak-agak ngeri sih ngebawainnya, karena memang si Daniel ini dia pengen diceritain sama gue. Akhirnya ya udahlah, daripada dia kecewa, akhirnya gue bawain. Nah buat kalian yang belum like, comment, and subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.